jaksa secara profesional harus menjaga jarak. Kami dalam tugas dan kewenangan komisi akan mengawasi dan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang, ya tidak ada intervensi. Ini bukan sekedar well organized, tapi ini serius crime. Ya. Dan itu kan sangat berbahaya. Kita bicara tentang kasus yang sangat berat. Dan kami membuka laporan pengaduan kalau masyarakat menduga ada hal-hal yang tidak profesional berjalan dalam penanganan kasus ini. Menjelang vonis putusan hakim, kasus pembunuhan berencana Brigadir J menimbulkan banyak kekhawatiran masyarakat luas terkait adanya upaya intervensi kepada putusan Palu Majelis Hakim. Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak menyebutkan bahwa dalam melakukan fungsi pengawasan, Komisi Kejaksaan terikat pada peraturan perundang-undangan. Barita menjelaskan bahwa secara hukum, tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum kepada para terdakwa didasarkan pada perannya masing-masing, sesuai dengan fakta persidangan. Dalam pedoman penuntutan itu, jaksa secara profesional harus menjaga jarak dengan para terdakwa atau tersangka, agar tidak ada konflik of interest, agar tidak ada hal yang positif atau negatif menjadi dasar, tetapi fakta hukum, fakta peristiwa. Kalau fakta hukum, fakta persidangan yang dijadikan dasar, semua transparan, dapat dilihat. Ya itulah yang kemarin kita lihat dalam persidangan dan dalam tuntutannya. Kita harus menghargai wibawa peradilan, kita juga harus menghargai tugas jaksa menuntut, tugas hakim memberikan pertimbangan dan putusan, tugas penasihat hukum melakukan pembelaan. Itu adalah dinamika hal yang wajar dan harus terjadi dalam sistem peradilan pidana kita. Jadi seberapa besar jaksa melakukan tugasnya, kemudian juga pledoi, akhirnya ada pertimbangan dan putusan hakim. Jadi tidak perlu sebenarnya dipertentangkan antara penuntutan dan pledoi, ya. Sebab itu adalah mekanisme yang sudah diatur KUHP kita. Ada hakim di sana. Marilah kita memberikan kepercayaan dan menjaga agar hakim dapat memberikan pertimbangan yang adil bagi semua. Jaksa sudah melakukan tugasnya dengan baik, profesional, terukur. Pembela penasihat hukum sudah melakukan tugas, melakukan pembelaan. Nah, saatnya lah kita tunggu beberapa waktu ke depan putusan final tentang hal ini. Sebab hakimlah nanti yang menimbang apakah tuntutan dari jaksa penuntut umum itu bagaimana pertimbangan dan penilaian hakim. Demikian juga pembelaan menjadi satu dokumen. Kami dalam tugas dan kewenangan komisi akan mengawasi dan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang, ya tidak ada intervensi, dan kami membuka laporan pengaduan kalau masyarakat menduga ada hal-hal yang tidak profesional berjalan dalam penanganan kasus ini. Itu yang pertama. Richard Eliezer, sebagai salah satu terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir J, mendapatkan amicus curiae, yang kabarnya dapat membebaskannya dari hukuman pidana. Rasmus Napitupulu, kelompok masyarakat sipil sahabat pengadilan, memberikan pengawalan dari luar proses pengadilan berupa istilah amicus curiae kepada Richard Eliezer. Turut mendukung diantaranya Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM, dan Pilnet. Amicus curiae yang dikirimkan untuk Richard Eliezer memiliki kata lain sahabat pengadilan, yang berarti seseorang yang membantu pengadilan dengan menawarkan informasi atau fakta dari suatu kasus. Sampai di titik penuntutan. Nah, ketika di penuntutan kita melihat kalau mau dibilang ganjal atau mengganjil lebih kepada bertanya-tanya sebenarnya. Ketika jaksa menuntut saudara Eliezer ya, Baradae dengan ancaman hukuman yang lumayan, tuntutan yang lumayan 12 tahun penjara. Begitu, lalu kemudian memasukkan pertimbangan JC di bagian alasan peringan. Gitu ya, tanpa kurang menurut kita sih kurang panjang kali lebar lah menjelaskan posisinya sebagai JC dan lain-lain. Tapi it's okay, kita merasa bahwa pokoknya ada acknowledgement ya, ada pernyataan dan pengakuan dari jaksa bahwa dia dilindungi oleh LPSK sebagai JC. Tapi kemudian ancaman pidananya menurut kami saat itu ini cukup
menimbulkan tanda tanya lah. Nah, ketika ini timbul pertanyaan di 3 lembaga ini, kita saling komunikasi dengan Elsam, dengan Pilnet, apa yang bisa kita lakukan. Nah, tadi Bang, yang seperti Abang katakan, terampirlah ide, wah kita ini kan di luar, tidak dalam sistem, maksudnya proses peradilan pidananya, kita tidak dalam prosesnya. Yang bisa kita lakukan apa? Nah, mengirimkan amicus curiae tadi kepada pengadilan sebagai sahabat pengadilan yang berkepentingan terhadap isunya, untuk kemudian memberikan amicus curiae kepada pengadilan untuk mensupport hakim untuk memberikan putusan paling ringan terhadap saudara Baradae dalam proses itu. Bang. Kalau gitu saya lihat satu, ya, teman-teman yang mengirimkan amicus curiae itu merepresentasi kepentingan publik. Rasa keadilan publik itu kayak terusik kalau nggak mau bilang disabotase melalui tuntutan. Satu ya, itu jadi representasi sahabat peradilan. Terus yang kedua, titik baliknya itu terjadi ketika tuntutan dibacakan. Ya. Karena di situ kemudian yang saya tangkap dari publik ini ekspresi jaksa yang mengucapkan itu kayak dia tuh kok kayak dia nggak pede membaca itu sendiri. Kemudian publik semakin bertanya-tanya. Iya.